Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang hasil analisis isolasi materi genetik. Perkenalkan, nama saya Auditya Aryasena. Perkenalkan, nama saya Zitra Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Ega Fitri Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Sapri Hasna. Isolasi materi genetik adalah proses pemisahan DNA atau RNA dari sel atau jaringan organisme untuk mendapatkan sampel yang bersih. Visualisasi hasil isolasi. Setelah diisolasi, DNA atau RNA perlu divalidasi untuk memastikan keberhasilan proses isolasi dan kualitas sampel. Teknik yang umum digunakan untuk visualisasi adalah elektroforesis gel agar-rosa. Analisis hasil isolasi. Analisis hasil isolasi biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah, ukuran, atau kualitas materi genetik yang diperoleh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi genetik. Materi genetik yang ada dalam tubuh kita terdiri dari kromosom, DNA, RNA, gen, dan sintesis protein. Dan saya akan membahas tentang kromosom. Kromosom terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Kromosom merupakan kumpulan kromatin atau benang-benang halus yang menebal dan memendek saat pembelahan sel, serta bisa menyerap warna. Kromosom terdiri dari asam nukleat berupa DNA, RNA, dan protein. Kromosom memiliki ukuran yang berbeda-beda dengan panjang antara 0,2 sampai 50 mikron dan berdiameter 0,2 sampai 20 mikron. Struktur kromosom terdiri dari sentromar dan lengan. Sentromar berbentuk bulat dan tidak mengandung DNA. Lengan kromosom mengandung kromatid atau kromonema yang berbentuk pita spiral. Kromar yang merupakan penebalan dari kromonema, matriks, dan telomar pada ujung kromosom yang menjaga agar DNA tidak terurai. Selain itu, ada ujung kromosom juga terdapat satelit yang berbentuk bulat. Berdasarkan fungsinya, kromosom dapat dibedakan menjadi kromosom tubuh atau otosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Otosom berperan dalam menentukan ciri-ciri tubuh bersifat diploid mengalami pembelahan mitosis dan jumlahnya 2 kali gonosom. Sedangkan gonosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin bersifat haploid mengalami pembelahan meiosis dan berjumlah setengah dari autosom. Berdasarkan letak stromernya, kromosom dapat dibedakan menjadi 4, yaitu metasentrik kromosom yang letak sentromernya di tengah sehingga membagi 2 menjadi 2 lengan yang sama panjang. Submetasentrik letak sentromernya agak di tengah sehingga kedua lengan kromosom tidak sama panjang. Astrosentrik letaknya sentromernya di dekat ujung kromosom, dan telosentrik sentromer berada di ujung lengan kromosom. Di dalam sel, tubuh kita terdapat sepasang kromosom yang bersifat diploid berasal dari induk betina atau ovum dan induk jantan atau sperma. Kromosom yang berpasangan ini disebut kromosom homolog. Kromosom homolog adalah kromosom yang mempunyai struktur yang sama, mempunyai lokus alel yang sama. Dalam sel tubuh manusia, terdapat 23 pasang kromosom homolog yang terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh dan sepasang kromosom kelamin, sehingga pada pria rumus kromosomnya 22A ditambah XY dan pada wanita 22A ditambah XX. Penulisan rumus kromosom bisa kita amati pada 2 organisme berikut. Pada manusia memiliki 46 buah kromosom sel tubuh. Penulisannya 22 pasang otosom dan sepasang gonosom atau XX pada wanita dan XY pada pria. Dan 23 buah kromosom pada sel kelamin, yaitu ditulis 22A ditambah X pada sel ovum dan 22A tambah X atau 22A ditambah Y pada sel sperma. Sedangkan jumlah kromosom pada kuda adalah 64 buah yang terdiri dari 32 pasang pada sel tubuh dan 32 pada sel kelamin. Materi genetik berikutnya adalah gen.
Gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas atau dapat menentukan sifat individu. Terdapat dalam lokus di kromosom. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat berupa DNA dan RNA, berukuran antara 4-8 mikron. Gen-gen yang menepati lokus yang sama pada kromosom homolognya disebut alel. Alel mempunyai tugas yang sama atau berlawanan untuk sifat-sifat tertentu. Setiap gen bertanggung jawab mengontrol satu sifat khusus dan biasanya dituliskan dalam simbol huruf. Huruf kapital untuk sifat dominan, huruf kecil untuk sifat resesif. Suatu gen dalam individu disebut genotip. Gen mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: mengandung informasi genetik. Tiap gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda. Pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis, gen dapat mengadakan duplikasi, ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen. Berperan menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Mengatur metabolisme dan perkembangan. Materi genetik ketiga yaitu DNA atau deoksiribonukleik acid. DNA merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. DNA berupa double helix atau rantai ganda. DNA dapat bersifat heterokatalitik atau membentuk RNA melalui sintesis protein dan autokatalitik atau melakukan replikasi sehingga menghasilkan DNA baru. DNA tersusun atas banyak nukleotida sehingga disebut polinukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gugusan gula pentosa yaitu deoksiribosa, asam fosfat menghubung dua gugusan gula, dan basa nitrogen yaitu adenin dan guanin dari golongan polin, serta sitosin dan timin dari golongan pirimidin. Dalam rantai DNA, sitosin atau C selalu dihubungkan dengan guanin yaitu G oleh 3 ikatan hidrogen, sedangkan adenin A dihubungkan dengan timin membentuk 2 ikatan hidrogen. Basa nitrogen DNA atau DA adalah RNA atau ribonucleic acid, merupakan polinukleotida yang ukurannya jauh lebih pendek dari DNA dan terdiri atas satu rantai atau single helix. Single helix merupakan rantai tunggal yang tersusun atas molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen dalam RNA terdiri dari basa purin meliputi adenin atau A dan guanin atau G, dan basa pirimidin meliputi urasil atau U dan sitosin atau C. Berdasarkan tempat dan fungsinya, RNA dibedakan menjadi 3 macam, yaitu RNA duta disebut juga messenger atau mRNA, merupakan penghubung DNA dengan protein, berperan membawa kode genetik dari DNA ke ribosom berupa triplet basa atau disebut juga kodon. RNA ribosom atau RNA-R merupakan RNA terbanyak, sekitar 80% dari RNA yang dikandung oleh suatu sel. RNA-R banyak terdapat di dalam ribosom dan berperan sebagai tempat pembentukan protein. RNA transfer atau RNA-T berperan menerjemahkan kodon yang terdapat pada mRNA menjadi satu jenis asam amino serta mengangkut asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi. Sintesis protein. Sintesis protein adalah penerjemah gen atau DNA menjadi RNA hingga terbentuk menjadi rantai protein melalui proses transkripsi dan translasi. Secara singkat, proses transkripsi dan translasi adalah 1. DNA secara sense dalam nukleus membentuk mRNA untuk membuka kode genetik sesuai urutan basa nitrogen. mRNA meninggalkan inti sel menuju ribosom. Kedua tahapan ini merupakan proses transkripsi. 1. tRNA membawa asam amino sesuai kodon dan bergabung dengan mRNA di ribosom. Kedua, asam amino akan berderet sesuai dengan kodonnya hingga membentuk protein. Kedua proses ini merupakan proses translasi. Berikut merupakan tabel kode genetik asam amino dan jenis asam amino dalam pembentukan protein. Kode genetik merupakan instruksi berupa kode-kode yang merumuskan jenis protein yang akan dibuat, dan ciri khas protein terbentuk oleh jumlah asam amino pada tabel.
Pada tabel terdapat 3 codon non-sense atau stop codon, yaitu UAA, UAG, UGA. Ketiga codon ini mengakhiri proses sintesis protein. Selain itu, ada codon untuk mengawali proses sintesis protein, yaitu start codon atau UAG. Pentingnya isolasi materi genetik. Yang pertama itu ada basis penelitian genomik. Isolasi materi genetik memungkinkan analisis genom secara menyeluruh. Kedua, pengembangan obat. Membantu dalam identifikasi target obat dan pengujian aktivitas terapi gen. Yang terakhir itu ada konversi biodiversitas, memfasilitasi studi keragaman genetik dan upaya pelestarian spesies. Aplikasi analisis materi genetik itu ada sequencing DNA untuk menentukan urutan basa nukleotida dalam genom. Kemudian ada diagnostik molekuler itu untuk mendeteksi penyakit genetik atau infeksi patogen. Yang ketiga, rekayasa genetika itu untuk memodifikasi DNA untuk menghasilkan organisme transgenik. Dan yang terakhir ada forensik untuk mengidentifikasi individu melalui profil DNA. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.